Itu tadi adalah quote yang diucapin sama Om Toto Wolff, salah satu orang paling berkuasa dan punya pengaruh di F1. Power atau kuasa itu penting sih dimanapun, termasuk tentu saja di F1. Semua saling nge-exercise powernya masing-masing, semua saling berebut pengaruh, semua saling berusaha mempengaruhi kelompok yang lain buat supaya tercapai tujuannya dia sendiri di F1. Ya biasalah ya, namanya juga politik, termasuk di F1. Semuanya punya kepentingan dan tujuannya masing-masing, dan seringkali motivasinya nggak sesimpel cuman karena pengen menang di F1. Makanya nggak heran kalau nyari kuasa di F1 itu alasannya bukan cuma satu macem, bahkan macam-macam banget. Bisa karena alasan paling basic, misalnya pengen cuan atau pengen kampanye inisiatifnya dia, atau sampai mungkin ke ambisi pribadi, kayak pengen jadi juara dunia. Atau misalnya ya biar sekedar dapat seat buat musim depan. Artinya siapapun orang di F1, dari yang paling punya kuasa di atas sampai yang cere-cere bisa punya tujuannya sendiri-sendiri di F1. Dan kalau lu ngikutin F1 itu kan kadang lebih rame dan seru di luar track ketimbang di dalam track itu sendiri. Nah, supaya kita makin jelas kalau pas lagi ngikutin berita F1, kita coba urai yuk siapa aja kelompok yang punya power di F1 dan kira-kira siapa aja sih orangnya. Yuk kita kulik. Pertama, ada FIA sebagai governing body yang ngatur semua balapan resmi kelas internasional. FIA ini udah ada jauh lebih dulu ketimbang F1, jadi udah lebih senior posisinya kalau di dunia balap. Tapi gue nggak akan bahas FIA bla-bla-blanya. Kita fokusin urusan FIA sama F1 aja ya. Nah, buat F1, FIA ini tugasnya bikin regulasi. Ada dua regulasi yang dibikin sama mereka, regulasi teknis sama regulasi sporting. Regulasi teknis ngatur detail perintilan teknis mobil, mulai dari bentuk, bahan, dan dimensi dari berbagai bagian di mobil F1. Kalau yang sporting, ngatur apa yang boleh dan nggak boleh di balapan. Ya mirip-mirip regulasi permainan gitulah. Selain itu, FIA juga punya tugas mastiin standar keamanan di tempat balapannya, alias di track. Jadi mereka yang akan ngasih izin dan lisensi kalau tempat itu aman buat dipakai balapan F1. Jadi ya dengan lingkup pengawasan yang luas itu jelas FIA ini punya pengaruh dan kuasa gede dong di F1. Ya kan dia yang jadi wasit istilahnya. Tapi ternyata dengan seluruh wewenang tadi nggak lantas ngebuat FIA langsung jadi penguasa juga di F1. Nah ini yang menarik nih. Meskipun FIA punya wewenang luas atas F1, tapi kalau soal yang berkaitan sama urusan bisnis, FIA nggak punya campur tangan apapun. Jadi FIA ini nggak ada urusan sama masalah bisnisnya F1. Intinya mah F1 mau cari uang gimana, untung atau rugi, itu bukan urusan FIA. Ini yang ngebuat FIA nggak lantas langsung bisa nyuruh-nyuruh F1 istilahnya. Meskipun FIA yang bikin peraturan, bukan berarti jadi harga mati buat F1 untuk nurut dan tunduk patuh juga sama FIA. Karena dalam kasus terparahnya, misal sebagai contoh aja nih, bisa aja F1 memilih keluar dari naungan FIA dan bikin F1 terpisah dari sistem FIA sendiri, bikin aturan main sendiri istilahnya. Tapi ingat, langkah kayak gini tentu nggak akan disukain sama para konstruktor, karena bagi konstruktor, FIA ini juga berperan sebagai wasit. Kalau semua dipegang sama F1, bisa-bisa konstruktor akan jadi sapi perahnya F1. Makanya, posisi FIA juga tetap punya tawar dengan F1. Dan kalau ngeliat kondisi atas, harusnya kalau dari segi kekuasaan tentu presiden FIA dong yang paling punya kuasa di sini. Tapi ternyata dengan jadi presiden FIA, otomatis langsung berkuasa atas seluruh motorsport, termasuk F1. Tapi tetap, nggak sesimpel itu juga. Tetap aja banyak faktor yang bisa menguatkan atau melemahkan kekuasaan dan pengaruhnya. Kayak contohnya, Presiden FIA yang sekarang kan Mohammed bin Sulayem, atau yang lebih sering disebut MBS. Kalau dibandingin sama sosok sebelumnya, jelas kalah dari segi kekuasaan dan pengaruh di F1. Latar belakang dia yang bukan dari F1 bikin pengaruh dia di F1 jadi kurang kuat. Ya meskipun nggak ada keharusan Presiden FIA itu harus dari dunia F1 atau dunia balap. Tapi nggak bisa dipungkiri kan, kalau ajang balapan yang paling top di bawah naungan FIA ya F1. Selain itu, MBS adalah presiden FIA pertama yang nggak berasal dari Eropa, alias yang pertama yang bukan kulit putih lah. Bukannya rasis gimana, tapi nggak bisa dipungkiri stigma kayak gitu juga masih ada. Terpilihnya MBS sebenarnya bisa ngasih warna baru dan diversity juga di dunia motorsport. Tapi jelas, faktor-faktor tadi ngebuat MBS nggak begitu populer di kalangan pedek F1. Sialnya, udah dari segi latar belakang nggak nolong, di awal karirnya sebagai presiden FIA, dia langsung dikasih berbagai ujian kontroversi di F1. Salah satu yang ultimate tentu adalah Abu Dhabi 2021, yang benar-benar ngasih ujian gimana FIA sebagai wasit harus bersikap. Di saat masih banyak publik atau pihak yang nggak puas, sayangnya MBS beberapa kali kepancing untuk terlalu cepat bereaksi sama suatu isu di F1. Kayak misalnya, pas Toto dan Susie Wolff digosipin ada main soal sharing informasi rahasia dari manajemen F1. Tanpa ada investigasi awal yang lengkap dan menyeluruh, dia langsung mengeluarkan statement yang terkesan kemakan sama gosip. Padahal gosip itu dikeluarin sama media yang emang udah biasa ngerilis hal-hal yang sifatnya kontroversial. Ya, buat MBS sih kayaknya perlu usaha ekstra ya, buat ngedapetin hati para penguasa lain di F1. Atau mungkin sebenarnya udah terlambat.
Nah, inilah yang lagi megang F1 sekarang. Entitas di baliknya tentu ada Liberty Media ya, sebagai pemilik baru dari tahun 2017 kemarin. Setelah mengakuisisi F1 atas CVC ekuitas swasta dengan nilai 4,4 miliar dolar. Beda dengan CVC yang sifatnya pemilik modal, Liberty Media ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran. Jelas di atas kertas mah pasti akan lebih seru kalau F1 dipegang sama jawara media dari Amerika dong, ketimbang masih dipegang sama Opa Bernie yang kolot. Nah, setelah Liberty Media megang F1 lewat Formula One Management atau FOM, mereka lah yang ngurusin masalah bisnis. Mau diapain F1 ini? Mau dijualnya kayak gimana? Mau dikemasnya kayak gimana? Itu semua FOM yang mutusin. Dan Liberty Media ini nge-treat F1 itu udah kayak jadi salah satu produknya mereka. Marketing, sponsorship, masalah bisnis, semua mereka yang atur. Dan tentu karena latar belakangnya mereka emang dari dunia hiburan, wajar kalau F1 bener-bener banyak berubah sejak mereka pegang. Tentu kalau lu merhatiin gimana F1 berubah dari era Opa Bernie ke Liberty Media jelas banyak banget berubahnya. Mulai dari ngebuka diri di dunia maya, branding dengan ganti logo dan tampilan, terus nyajiin F1 dengan cara lain, kayak misalnya lewat Drive to Survive, sampai perubahan yang radikal di sisi balapan, kayak misalnya ngenalin sprint race, dan tentu karena Liberty Media datang dari Amerika, udah pasti juga Amerika jadi sasaran utama jualannya. Dan ya karena dari Amrik, kita harus sabar-sabar sih ngadepin berbagai gimmick yang dibawa sama Liberty Media ke F1. Ya meskipun semua Liberty Media yang nentuin dan memutuskan, tapi tentu Liberty Media juga nggak bisa gerak semaunya sendiri. Tetap ngelibatin pihak-pihak lain, terutama konstruktor. Kan mau gimana juga yang akan dijual tetap para konstruktor ini sebagai pelaku di track. Jadi ya sekuat apapun Liberty Media punya uang, tetap aja mereka juga nggak bisa semau-maunya. Karena dalam kasus terburuk bisa banget para konstruktor-konstruktor ini bikin balapan tandingannya sendiri. Ini sih contoh ekstrim aja ya. Artinya mau punya Liberty Media punya power kayak gimana juga tetap aja nggak bisa seenaknya sendiri. Oh iya, FOM juga berlaku sebagai penyelenggara atau organizer. Jadi kalau ngadain balapan di mana-mana ya FOM ini yang bertanggung jawab soal acaranya. Ya istilahnya sih kayak mereka panitianya lah. Mereka juga yang jadi pihak ngasih uang bonus dan hadiah ke para konstruktor dan seluruh kebutuhan acara F1. Ini uangnya dari FOM juga. Dan posisinya FIA bener-bener cuma ngawasin aja. Mastiin semua kena sama standar yang mereka punya. Apakah tracknya udah sesuai standar, marshal sesuai standar, infrastruktur udah sesuai standar, FIA bener-bener cuma ngesupervisi aja dan ngasih masukan atau rekomendasi kalau ada yang belum masuk standar. Di awal Liberty Media berkuasa, mereka menempatkan Chase Carey sebagai CEO. Latar belakang Chase Carey itu bukan dari dunia F1 tapi dari dunia broadcast. Tapi pilihan itu nggak salah, tepat malahan. Demi mengingat dia punya rekam jejak jadi pemain kakap di dunia broadcast olahraga di Amerika. Dan pendekatannya terbukti bisa ngedeketin kelompok-kelompok di F1 yang terkenal dengan sebutan Piranha Club. Tapi emang bos-bos dan orang di F1 ini terkenal susah sih buat dideketin dan masuk ke circle mereka. Pendekatannya Chase Carey ini yang lebih demokratis ketimbang pendekatan otoriter Opa Bernie terbukti masuk dan ngebuat dia dapat respect di kalangan F1. Dan emang bener, dia bisa pasang fondasi-fondasi di F1 yang nantinya ngebuat branding F1 makin kenceng. Setelah sempat sepi di akhir era Opa Bernie. Tapi Chase Carey udah nggak aktif di posisi CEO FOM lagi. Dia memilih pensiun di awal 2021. Sosoknya digantiin sama Stefano Domenicali. Om Steph ditunjuk jadi CEO FOM setelah karirnya makin bagus abis beres jadi tim prinsipal Ferrari di 2014. Om Steph dulunya kan lebih banyak berkutat ngurusin teknis balap dengan lama jadi tim prinsipal di Ferrari. Nah, kelar dari Ferrari, dia jadi salah satu komisaris yang ngurusin lini komersilnya Audi sama Lamborghini. Yang ternyata selama dipegang sama Om Steph ini, banyak prestasi bagus yang dicatat sama Audi dan Lambo. Plus dia juga mulai masuk jadi anggota FIA. Jadi dari sisi teknis F1, dia punya pengalaman, ada koneksi ke FIA, dan dari sisi komersil juga terbukti oke. Rekam jejak ini sih yang ngebuat Om Steph dianggap pantas buat megang jabatan CEO FOM. Tentu hasilnya udah bisa kita lihat lah ya, F1 kayak apa dalam 3 tahun belakangan. Banyak hal positif, tapi tentu juga banyak hal yang mungkin perlu diijas lagi. Tapi yang jelas, posisi strategis Om Steph ngebuat dia jelas punya pengaruh dan kekuasaan yang besar di F1. Dan kalau ngeliat rekam jejaknya, kita bisa ngeliat kan gimana orang-orang di F1 muter-muter aja di antara pabrikan, konstruktor, terus ke manajemen. Bisa ngebuat kita ngebayangin emang sedekat dan sekecil gitu dunianya. Dan karena lingkupnya kecil, jelas banget susah kalau dibilang nggak akan ada konflik kepentingan di antara orang-orang yang punya kuasa di F1. Lah, orangnya aja dia lagi. Terus, kedekatan atau latar belakang mereka dengan berbagai konstruktor tentu bikin mikir, masa iya sih nggak ada konflik kepentingannya? Ya, meskipun tentu pasti semua juga berusaha seprofesional mungkin dalam jabatannya itu, tapi ya namanya juga manusia. Bisa aja ada kecondongan atau bias, setipis tisu sekalipun.
Tim konstruktor Formula One adalah entitas yang merancang, membangun, dan mempersiapkan mobil balap untuk bersaing di ajang Formula One. Setiap tim memiliki staf yang terdiri dari insinyur, desainer, mekanik, dan personel lain yang bertanggung jawab atas pengembangan mobil, strategi balapan, dan operasi tim. Tim-tim ini juga berpartisipasi dalam pengembangan teknologi yang kemudian bisa diadopsi ke mobil konsumen. Nah, selain dua tadi, tentu ada tim-tim ya. Ya, tim-tim F1 ini juga mungkin kelihatannya kayak saling tikam dan bersaing. Padahal sih sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Karena sejatinya tim F1 itu lebih kayak keluarga besar sih. Karena nggak bisa enggak. Lokasi 7 dari 10 tim aja semuanya ngumpul di Midland di Inggris. Yang jarak dari satu markas ke markas lain paling cuma hitungan belasan kilo. Udah jadi hal lazim kalau ada saling pindah teknisi atau staf penting dari 7 tim yang bermarkas di Inggris ini. Jadi kayak ya cair aja gitu, udah kayak keluarga besar. Karena kebanyakan dari mereka juga saling kenal dan udah pernah kerja bareng. Dan dari dulunya banget juga para teknisi garasi, engineer, dan staf-staf lainnya emang dikenal sebagai close-knit. Termasuk diantaranya juga para elitnya. Ya kayak misalnya para bos-bos atau tim prinsipalnya. Narasi Toto musuhnya Horner itu kan ya framing media aja, seakan-akan mereka kayak yang musuh bubuyutan kayak gimana gitu. Ya tentu jelas saling kompetitif, cuman ya umumnya itu berlaku di track aja. Di luar mah sangat mungkin Toto dan Horner kedapatan lagi nongkrong atau ngopi. Kalau yang dianggap musuh besar aja bisa sesantai itu, apa kabar hubungan bos-bos tim yang emang ada perlunya? Misalnya kayak Haas yang pakai mesin Ferrari, ya lebih cair lagi. Kayak misalnya Binotto dan Steiner yang akrab banget di luar track pas masih jadi tim prinsipal timnya masing-masing. Walaupun ya sekarang dua-duanya udah cabut sih. Sosok yang lagi megang kuasa di antara tim prinsipal di F1 siapa lagi kalau bukan Om Toto. Sosok Toto Wolff ini emang jadi salah satu pusat kekuasaan di F1. Kalau dari rilisan F1 Racing di pas banget era Liberty mulai di 2017 kemarin, Toto ini ditempatin di bawah nama-nama yang waktu itu lagi menjabat di berbagai posisi penting kayak misalnya Jean Todt, yang waktu itu masih jadi presiden FIA, Dietrich Mateschitz pemilik Red Bull, Dieter Zetsche chairman Daimler, Sergio Marchionne yang punya Ferrari, dan Chase Carey. Nah, dari semua nama di atasnya itu, semuanya udah nggak menjabat lagi, entah karena udah pensiun atau karena emang sudah meninggal dunia. Penggantinya, meskipun menempati jabatan yang sama, nggak lantas langsung punya kekuasaan yang sama atau bahkan lebih besar. Ini ngebuat posisi Toto emang jadi diuntungkan banget. Toto secara nggak langsung jadi salah satu orang yang punya kuasa dan pengaruh di F1. Wajar kalau akhirnya sekarang Om Toto ini jadi pede banget kalau ngeluarin statement apapun. Kayak misalnya waktu Andretti mau masuk, dan dia juga nggak takut pas istrinya dituduh FIA kalau dia dan Susi terlibat pertukaran informasi rahasia dari manajemen F1. Dia kayak tenang aja, dan bener aja, semua tim lain juga sepakat pasang badan buat si Toto ini dengan ngasih statement yang sama dari semua tim. Apa nggak namanya punya pengaruh gede coba, sampai bisa bikin semua tim ngeluarin statement yang letter like, sama persis. Selain konstruktor, ada juga kelompok yang punya kepentingan di F1, yaitu pemasok mesin. Ingat nggak, semua tim konstruktor bikin mesinnya sendiri kan? Ada pemasok mesin, yaitu pabrikan mesin yang nggak turun ke F1 sebagai konstruktor. Kayak misalnya kalau sekarang mah ada Honda yang cuma turun di F1 sebagai pemasok mesin. Atau misal dulu ada nama-nama kayak Cosworth atau Judd yang cuma jadi pemasok mesin, atau bisa juga pabrikan mobil kayak Mercedes, Renault, Ford, ketika posisinya cuma jadi pemasok mesin dan nggak lagi turun di F1 sebagai konstruktor. Nah, pabrikan-pabrikan ini juga jelas punya motifnya masing-masing buat turun ke F1. Salah satu alasan praktisnya adalah ya apalagi kalau buat sambil jualan mobil produksinya mereka. Atau bisa juga misalnya ngejadiin sebagai sarana buat research and development pabrikannya. Siapa tahu kan teknologi yang dia kembangin di F1 bisa juga dipakai ke mobil-mobil harian yang diproduksi massal. Dengan adanya kepentingan kayak gitu, tentu pabrikan mobil yang jadi pemasok mesin di F1 pengen punya andil dalam berbagai hal di F1. Salah satunya misal regulasi teknis di F1. Mereka pasti pengen regulasi yang secara praktis bisa ngefek ke mobil harian. Misalnya kayak regulasi soal mesin atau teknologi-teknologi lainnya. Tentu pabrikan mobil ini nggak akan seneng kalau F1 bikin aturannya yang nggak bisa mereka implementasiin di produknya mereka. Sebagai contoh, teknologi mesin V6 hybrid F1 ini kalau boleh jujur, nggak banyak bikin pabrikan mobil tertarik buat ngembangin mesinnya mereka sendiri. Makanya dari sejak 2014 mesin ini dikenalin, cuman ada 4 pabrikan yang ngembangin mesin V6 hybrid. Ferrari, Mercedes, Renault, dan Honda. Dan dalam kurun 10 tahun berikutnya, nggak ada lagi pabrikan mesin yang tertarik buat ngembangin sendiri. Salah satu alasannya adalah karena mesin ini emang rumit pengembangannya, plus teknologinya sendiri nggak begitu kepake buat mesin mobil jalan raya. Ini jadi alasan kenapa BMW nggak tertarik buat kembangin sendiri lagi mesin F1-nya.
Pabrikan mobil baru mulai tertarik lagi buat ngembangin mesin F1 itu baru pas regulasi mesin 2026 mulai disounding. Tercatat udah ada Mercedes, Ferrari, Alpine, Audi, Honda, dan mesin kerjasama antara Red Bull sama Ford. Kondisi ini nunjukin kalau regulasi mesin di F1 juga jadi kunci yang penting di dunia perpolitikan F1. Beberapa orang yang punya kuasa di sini ada Ola Källenius yang ngegantiin posisinya Dieter Zetsche sebagai CEO Daimler, induk perusahaannya Mercedes. Terus ada Benedetto Vigna yang jadi CEO Ferrari. Meskipun di atasnya masih ada John Elkann, tapi Elkann kayaknya udah nggak gitu ngurusin Ferrari karena udah sibuk sama induk perusahaannya Ferrari, Stellantis, sama Exor. Dengan posisinya mereka berdua, jadi yang megang mesin di 7 dari 10 tim di F1 sekarang, kebayang dong kayak apa gonjang-ganjingnya F1 kalau sampai salah satu dari mereka cabut. Ya artinya walaupun mereka diem-diem aja, sekrusial itu kekuasaannya di F1. Setelah entitas-entitas di atas tadi, ternyata mereka yang jadi bintang di track, alias pembalapnya sendiri, juga punya pengaruh di F1. Meskipun kalau dari struktur piramida makanan mah, jelas mereka ada di yang paling bawah dari semua nama-nama top yang udah gue sebutin di atas. Ya kan mau nggak mau, mereka hitungannya dibayar oleh para pemilik modal tadi kan. Tapi bukan berarti dengan posisinya di bawah ngebuat mereka jadi nggak punya kuasa juga. Enggak. Justru mereka punya suara yang strategis dan pasti didengar dalam banyak kasus. Mau gimana juga kan mereka yang bawa itu mobil F1 dan mereka-mereka inilah yang kemudian narik fans F1 buat mau nonton. Dan meskipun di track mereka saling sikut, dinarasikan sama media rival lah, apalah, sejatinya di luar yang mereka pada berserikat. Mereka bikin yang namanya Grand Prix Drivers Association, GPDA. Ya mirip-mirip serikat buruh lah fungsinya. GPDA jadi tempat para pembalap berserikat dan ngasih unek-uneknya ke manajemen F1 kalau ada isu-isu terkait pembalap. Kayak misalnya isu safety. Itu kan yang formal. Kalau yang informal mah lebih erat lagi. Gue sih yakin circle pembalap pasti lebih close-knit lagi di antara mereka. Udah nggak kenal lo dari tim mana lagi, udah nggak ada sekat lah ya. Banyak dari mereka malah saling ngebesti dan main bareng tiap kali liburan tengah musim atau winter break. Jadi ya kompetitif atau maki-makinya ya di track aja sih umumnya. Kalau udah di luar track, ya kayak orang normal aja. Makan bareng, nongkrong bareng, main bareng, jadi lebih dekat lagi. Ya tentu nggak semuanya akrab. Ya sama lah kayak kondisi kita di kelas atau di kuliah. Ada yang suka nongkrong, ada yang nggak diajak nongkrong, ada yang demennya main sendiri juga, ya jelas ada-ada aja. Biasa kan kayak gitu. Bukti-bukti udah banyak lah ya, mulai dari makan malam bareng, terus juga saling support kalau ada yang kecelakaan, atau saling support kalau ada isu-isu tertentu. Dari sosok pembalap, dari 3 juara dunia yang ada di grid sekarang, semuanya cukup punya pengaruh dan kekuasaan besar ya di F1. Ya, at least opininya didengar lah, meskipun nggak dalam posisi yang bisa langsung merubah kebijakan atau regulasi. Dan ya, masing-masing nama tadi tentu punya agenda masing-masing, yang mungkin lo bisa ngeliat dan ngebaca sendiri selama lo ngikutin F1. Posisi media, meskipun posisinya nggak langsung ada di dalam circle dan nggak bikin keputusan apa-apa, tapi tetap aja posisinya krusial. Karena ini jadi corongnya F1 buat memasarkan dan membawa F1 ke kita semua. Dan ingat, siapa yang nguasain media, dia yang nguasain dunia. Mereka jadi bisa punya kuasa mau nayangin F1 kayak apa kan? Dan tayangan F1 kini nggak melulu ngomongin soal tayangan live pas balapan aja. Tapi juga udah mencakup berbagai media lain kayak film, series, dan tayangan lain juga di internet. Kayak misalnya di YouTube. Intinya sih, sajian F1 sekarang udah nggak cuma TV aja. Nggak heran kalau produsernya Drive to Survive aja punya pengaruh di F1. Karena narasi yang dibangun di Drive to Survive bisa banget mengubah persepsi fans F1 terhadap F1. Bisa mau dibuat siapa jadi protagonis atau antagonisnya. Ya, intinya sih dengan lebih tahu posisi masing-masing, peran masing-masing, bisa ngebuat kita jadi lebih paham dinamika politik di F1. Tentu semuanya juga pada akhirnya sih akan mentingin perut masing-masing. Biasa, namanya juga hidup. Ya kan, ya mikirnya udah pragmatis aja. Dan jelas semuanya juga paling UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi kan yang menarik kayak gimana cara mereka buat mencapai ujung-ujungnya duit itu. Semua kedekatan ini sebenarnya wajar. F1 kan kue yang gede banget. Semua orang udah punya lah ya bagiannya masing-masing dan tentu semuanya pengen mempertahankan bagiannya itu. Kedekatan mereka juga kayak seakan-akan nunjukin kalau mereka sadar mereka itu makan dari periuk nasi yang sama. Gak heran kalau mereka kebanyakan keras banget kalau ada pihak-pihak lain yang mau masuk ke circle mereka. Paling gampang ya Andretti yang pengen jadi tim ke-11. Semua juga tahu kan kalau ada orang baru masuk maka jatah kuenya ya mau nggak mau jadi lebih sedikit dong. Karena makin banyak yang harus dapat. Kecuali emang si Andretti ini bisa bikin kuenya itu jadi lebih gede sehingga mereka nggak kekurangan jatah kue. Namanya juga bisnis jutaan dolar bos, wajar lah kalau saling sikut. Jadi ya udahlah ya, politik di F1 ya gampang-gampang susah dipahami. Gampang karena muaranya cuma satu, duit. Susah karena ya kita kan nggak yang masuk langsung ke dalam circle-nya kan.
Jadi ya cuma nebak-nebak analisis sotoy aja. Tapi intinya sih harapan kita, konten ini bisa bikin lu mikir terbuka soal politik dan kuasa yang ada di F1. Dan ya biar gimana pun juga, F1 itu kadang lebih seru di luar track daripada di dalam tracknya itu sendiri. Itu aja sih yang bisa gua share. Tentu sangat mungkin banget ada hal-hal yang masih salah atau nggak tepat. Atau kita mungkin masih belum tahu. Kalau lu punya koreksi atau mungkin informasi tambahan, langsung aja sharing di bawah. Seperti biasa, makasih banyak buat lu pada yang udah jadi member Box Now. Asli, berarti banget nih buat kita. Dan buat lu pada yang belum jadi member, nunggu apa lagi sih? Cuma dengan 10.000 sebulan, lu udah bisa nontonin video-video dari kita yang panjangnya hampir setengah jam. Anyway, makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share kalau lu beneran suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!